Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami bertiga dari Politeknik Negeri Ketapang, jurusan Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Firman Syah, NIM 302 2020 045. Nama saya Febriandi, NIM saya 302 2020 048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail, NIM 302 2020 035. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai bahan galian tambang, yaitu biji bauksit. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan Ganesha bahan galian biji bauksit. Bauksit merupakan endapan yang mengalami pemerkayaan aluminium oksida. Bauksit terbentuk dari batuan yang mempunyai kadar aluminium nisbi tinggi, kadar Fe rendah, dan sedikit mengandung kuarsa SiO2. Bebas atau tidak mengandung sama sekali. Bauksit merupakan biji utama aluminium yang terbentuk pada iklim tropis sebagai hasil pelapukan bahan kimia. Selanjutnya adalah endapan bauksit. Bauksit ditemukan dalam 4 jenis deposit, meliputi endapan, selimut, saku, interlayer, dan detrital. Yang pertama, endapan selimut adalah lapisan datar bauksit rata-rata 4-6 meter. Tetapi ada juga endapan yang selimut memiliki ketebalan dari 1 meter sampai 40 meter. Yang kedua ada endapan pocket. Endapan pocket adalah kantong-kantong bauksit di dalam tanah mulai dari 1 sampai 30 meter. Yang ketiga, endapan interlayer. Pernah ada sebagai jenis lain batu, tapi seiring waktu telah tertutupi dan dikemas ke bawah. Mereka kemudian lebih terkompresi dari jenis lain yang dipersamakan. Yang keempat, endapan detrital. Terbentuk ketika bauksit dari jenis endapan lain mengikis dan membangun tempat lain. Selanjutnya, Ganesha terbentuknya biji bauksit. Bauksit terbentuk dari batuan yang mengandung unsur Al. Batuan tersebut antara lain nephelin, syenit, granit, andesit, dolerit, gabbro, basalt, norfels, skrit, slate, kadinit, sel, limestone, dan ponolit. Apabila batuan-batuan tersebut mengalami pelapukan mineral yang mudah larut, akan terlarutkan, seperti mineral-mineral alkali, sedangkan mineral-mineral yang tahan akan pelapukan akan terakumulasikan. Proses yang berlangsung pada bagian atas dari profil laterit berupa pelarutan yaitu feldspar atau kehilangan Si, kaulinit atau kehilangan Si, gipsit atau AlOH. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya bauksit antara lain sumber batuan yang kaya akan unsur-unsur Al. Yang kedua, wilayah subtropis dengan lingkungan penguapan yang tinggi. Yang ketiga, suhu harian rata-rata lebih dari 25 derajat. Yang keempat, topografi bergelombang. Selanjutnya, sumber dan cadangan biji bauksit. Bauksit merupakan bahan yang heterogen yang mempunyai mineral dengan susunan terutama dari oksida aluminium, yaitu berupa mineral boehmite Al2O, H2O, dan mineral gipsit Al2O, 3H2O. Secara umum bauksit mengandung AlO sebanyak 45-65%, SiO 1-12%, FeO 2-25%, TiO lebih dari 3%, dan H2O 14-36%. Biji bauksit terdiri di daerah tropika dan subtropika dengan memungkinkan pelapukan sangat kuat. Bauksit terbentuk dari batuan sedimen yang mempunyai kadar Al nisbi tinggi, kadar Fe rendah, dan kadar kuarsa SiO. Bebasnya sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali. Batuan tersebut misalnya syenit dan nephelin yang berasal dari batuan beku, batuan lempung, dan serpi. Batuan-batuan tersebut akan mengalami proses laterisasi yang kemudian oleh proses
Dehidrasi akan mengeras menjadi boksit. Boksit dapat ditemukan dalam lapisan mendatar tetapi kedudukannya di dalam tentu. Di Indonesia boksit ketemukan di Pulau Bintang dan sekitarnya, Pulau Bangka dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, proses penambangan boksit. Metode penambangan boksit itu sendiri dilakukan dengan metode tambang terbuka, sistem open pit, di mana open pit ini diterapkan untuk endapan biji yang mengandung logam. Open pit dan open cut dapat dibedakan dari arah penambangannya. Penambangan dari metode open pit dilakukan dengan permukaan yang relatif mendatar ke bawah, mengikuti endapan biji. Sedangkan open cut dilakukan pada lereng suatu bukit. Jadi, penerapan open pit dan open cut sangat tergantung pada letak dan bentuk endapan biji yang akan ditambang. Mungkin hanya ini pemaparan materi kami mengenai bahan galian tambang yaitu biji boksit. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.